Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Kita masih membahas berkenaan dengan satu kunci kebahagiaan, yaitu taubat, ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang dosa dan kesempatan, satu hikmah di balik pengakuan dan taubat. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sebuah tulisan dari Munawir Kamaluddin, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku bertemu dengan seorang wanita di ujung kota. Aku telah melakukan segala sesuatu dengannya kecuali berzina. Maka aku datang kepada engkau untuk meminta keputusan apa yang harus aku lakukan. Mendengar apa yang dikatakan, Umar radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menutupi perbuatanmu seandainya engkau menutupi diri sendiri. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi perkataan Umar dan tidak berkata apa-apa kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan seseorang untuk memanggilnya kembali dan membacakan ayat berikut ini. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada beberapa bagian dari malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat 114. Salah seorang dari kaum itu bertanya, wahai Nabi Allah, apakah itu khusus untuknya? Beliau menjawab, tidak, ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3111 dan Ahmad nomor 1445. Latar belakang kisah ini menggambarkan seorang laki-laki yang merasa berdosa setelah melakukan tindakan yang melanggar nilai moral. Meskipun belum sampai melakukan zina, dia sadar akan kesalahannya dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta solusi, meminta arahan. Situasi ini menggambarkan betapa perasaan bersalah bisa menjadi dorongan kuat bagi seseorang untuk memperbaiki diri dan mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari apa yang kita tangkap tadi, maka dapat dicari hikmahnya. Yang pertama, bahwa pengakuan dosa dan penyesalan. Hadis ini menunjukkan bahwa pengakuan dosa yang disertai dengan penyesalan dapat menjadi pintu menuju pengampunan. Laki-laki ini mengakui kesalahannya dan merasa menyesal, yang mendorongnya untuk mencari keputusan dari Rasulullah SAW. Sikap ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya taubat setelah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Quran Surat Ali Imran ayat 135. Kemudian juga Umar bin Khattab menunjukkan pentingnya untuk menutupi aib diri sendiri dengan menasihati agar orang tersebut tidak mengungkapkan dosanya. Pandangan ini menunjukkan etika Islam, bahwa dalam menjaga kehormatan diri dan menghindari pengampunan dosa kecuali dalam kondisi tertentu. Hikmah yang kedua adalah etika pengungkapan dosa. Mengungkapkan dosa secara terang-terangan tidak dianjurkan dalam Islam kecuali ketika orang tersebut membutuhkan bimbingan dan atau keputusan dari seorang alim. Dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan laki-laki tersebut untuk tidak mengungkapkan dosa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis, semua umatku diampuni kecuali mereka yang menampakkan dosa-dosanya. Jadi ketika kita punya dosa jangan diumbar ya. Ulama seperti Imam Nawawi menekankan bahwa menyembunyikan dosa adalah sikap yang lebih baik kecuali dalam rangka mencari bimbingan atau nasihat untuk bertaubat. Kemudian hikmah yang ketiga tentang peran sholat dalam menghapus dosa. Nabi SAW membacakan ayat dari surat Hud ayat 114 yang menekankan peran sholat dalam menghapus dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya menjadi bentuk ketaatan tetapi juga sarana untuk mensucikan diri dari dosa. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada beberapa bagian dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian hikmah yang keempat adalah kebaikan sebagai penutup dosa. Islam mengajarkan bahwa amal perbuatan baik dapat menjadi penutup bagi dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, pengulangan amal kebaikan melalui sholat, zikir, dan amal soleh lainnya berfungsi untuk membersihkan diri dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hikmah yang kelima adalah universalitas pengampunan dan kesempatan bagi semua umat ketika salah. Seorang dari kaum itu bertanya kepada pengampunan itu untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki tersebut, ya Rasulullah menegaskan bahwa ayat ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas, memberikan kesempatan taubat bagi seluruh umatnya. Kemudian hikmah selanjutnya yang keenam adalah konsep taubat dan keutamaan sholat. Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa sholat memiliki keutamaan dalam menghapus dosa-dosa kecil. Dengan rajin mendirikan sholat, seorang muslim dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sholat dalam Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga mekanisme pembersih hati dan pikiran. Kemudian hikmah selanjutnya yang ketujuh adalah sikap sehat terhadap dosa dan kesalahan. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya memiliki sikap yang benar terhadap dosa dan kesalahan. Pengakuan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dapat dianggap sebagai langkah pertama menuju penyelesaian dan menunjukkan bahwa ia tidak menghindar dari tanggung jawab atas perbuatannya. Begitu banyak ya saudara kita yang menghindar dari tanggung jawab itu, walaupun sudah begitu terang benderang dosa-dosa itu dilakukan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya introspeksi dan kesadaran diri. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Kemudian hikmah yang ke-8, bahwa pentingnya nasihat dalam Islam. Dari sikap Nabi SAW dan Umar radhiyallahu anhu, kita juga belajar bahwa nasihat merupakan bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Menasihati dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya bertaubat dan memperbaiki diri adalah tanggung jawab setiap muslim. Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din menyebutkan bahwa menasihati sesama adalah bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap umat. Nasihat yang baik dapat membantu seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian hikmah yang ke-9 adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Hadis ini juga menggarisbawahi konsep bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman dan beruntung. Kemudian yang ke-10, ya, yang terakhir dari hikmah dari hadis tadi, bahwa rahmat Allah yang luas. Akhirnya di sini menunjukkan sifat rahmat Allah yang luas, yang mencakup semua orang yang mau bertobat. Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Dia menjanjikan ampunan bagi hambanya yang ikhlas. Ini adalah dorongan bagi setiap muslim untuk tidak berasa berputus asa dan untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah terlepas dari dosa yang telah dilakukan. Allah SWT berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni meskipun dosamu sebanyak buih di lautan. Jadi itulah hikmah, ya, bahwa setiap dosa selalu ada pengampunan, dan ikuti langkah-langkah tadi, ya, supaya kita selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tetap sehat, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.